Hidup kami berharga karena Engkau memakai hidup kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Biar setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami buat, setiap apa yang kami katakan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, boleh menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu sampai akhir hidup kami selama-lamanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami hanya satu Tuhan. Engkau disenangkan dengan hidup kami. Engkau disenangkan dengan pujian kami. Engkau disenangkan dengan seluruh yang sudah kami lakukan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama Renungan Rise Up hari ini. Kita akan buka dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya
dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan seluruh Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada lagi yang bangkit seperti dia. Nah, dari bacaan 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ini, saya memilih satu ayat yang sangat menarik bagi saya, yaitu di ayat 25. Firman Tuhan memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Raja Yosia. Bukan karena ia memiliki kerajaan, bukan karena ia memiliki track record yang dimana banyak peperangan yang kita bisa baca sendiri di dalam Alkitab, tetapi karena ia berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Di sini saya mendapatkan kalimat yang sangat-sangat sungguh luar biasa, yaitu Tuhan selalu melihat hati seseorang terlebih dahulu, karena di mata manusia keberhasilan seringkali diukur dengan pencapaian-pencapaian yang seringkali kita sebut dengan pencapaian jabatan, kemudian pencapaian harta duniawi yang sering kita banding-bandingkan dengan beberapa orang lainnya. Tetapi di hadapan Tuhan, ukuran yang paling penting bukan berbicara mengenai jabatan atau materi ataupun harta yang kita miliki, tetapi adalah apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihani dan mentaati perintah Tuhan ataupun tidak. Yosia hidup di tengah-tengah bangsa yang sudah lama menjauh daripada Tuhan. Penyembahan berhala menjadi hal yang biasa karena ia sudah lama meninggalkan Tuhan. Banyak orang memilih mengikuti kebiasaan yang salah daripada kebiasaan yang benar. Tetapi ketika firman Tuhan dibacakan kepada Yosia, di sini poin yang paling penting, yaitu Yosia melembutkan hatinya. Yosia tidak mengeraskan hatinya. Dan ia merespon dari pertobatan yang sangat-sangat nyata. Sehingga ia mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan dan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya untuk kembali kepada Tuhan. Seringkali tantangan yang sama juga terjadi dalam diri kita pribadi. Tidak selalu penyembahan berhala secara harfiah seperti yang dilakukan yang dikatakan di pasal 23 ini. Tetapi banyak hal yang dapat mengambil porsi kita menghalangi kepada Tuhan. Contohnya adalah misalnya kesibukan kita sehari-hari, ambisi kita yang terlalu berlebihan, kekhawatiran kita, bahkan terkadang kita berada di dalam zona nyaman, kenyamanan hidup, sehingga membuat hubungan kita dengan Tuhan merasa fine-fine aja, biasa saja. Padahal hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak ada lagi bahkan. Itu yang menyebabkan kita dengan Tuhan semakin jauh. Yang bahayanya adalah kita tidak menyadari bahwa hubungan antara Tuhan dengan kita itu semakin jauh. Nah, melalui teladan Yosia, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak mencari kesempurnaan manusia. Tuhan tidak mencari manusia yang perfect. Tetapi Tuhan mencari hati yang mau kembali kepadanya. Hati yang tidak keras, hati yang sangat lembut. Apapun kondisi kita pada hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita membuka hati terhadap firman Tuhan dan membiarkan Tuhan itu bekerja, Tuhan itu mengoreksi kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan pembaruan yang besar dalam hidup kita masing-masing. Perhatikan juga bahwa ayat ini mengatakan Yosia berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Artinya apa? Ketika kita sudah memutuskan kembali kepada Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh kembali kepadanya, bukan setengah-setengah. Ya. Jangan setengah-setengah hati, tetapi kita harus 100% kembali kepada Tuhan. Kasih dan ketaatan kepada Tuhan bukan hanya saat keadaan baik, tetapi saat membutuhkan pertolongan, saat menjadi komitmen hidup kita sehari-hari, itulah kasih dan ketaatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kiranya kita juga memiliki kerinduan yang sama seperti dengan Yosia kepada Tuhan. Sehari-hari, jangan pada saat kita hanya membutuhkan pertolongan saja, tetapi menjadi komitmen kita hidup dalam sehari-hari. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka keputusan, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu akan mencerminkan kehendak-Nya.
Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, sama seperti Yosia yang memilih untuk kembali kepada Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami boleh belajar dari Yosia Tuhan, kami akan kembali dengan sungguh-sungguh kepadamu. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mengambil langkah percaya dan kami tidak mau setengah-setengah hati untuk kembali kepadamu Tuhan, sehingga apa yang Kau lakukan kepada kami dapat membuahkan hasil yang benar Bapa. Engkau lindungi kami Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan sehari-hari. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 23. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah Raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya. Peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan peta-peta pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersheba, dirobohkannya pula. Bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molof. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melef, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja, dan diremukan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem di sebelah selatan Bukit Kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Ashtoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnyalah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem.
Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini." Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana." Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu majulah Fir'aun Neho, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Fir'aun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Yoahas, raja Yehuda. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Fir'aun Neho mengurung dia di Ribla, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Fir'aun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Fir'aun Neho mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Fir'aun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Fir'aun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Fir'aun Neho. Yoyakim, raja Yehuda. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya.